Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kita berpikir apa sih sebenarnya makna iman yang sering kita ucapkan? Apakah cukup dengan arahkan wajah ke timur atau ke barat saat ibadah? Ternyata Allah telah menegaskan dalam Al-Baqarah ayat 177 bahwa kebajikan itu jauh lebih luas. Ia mencakup keyakinan, kepedulian sosial, ibadah, menepati janji, hingga kesabaran di tengah ujian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menambahkan dalam sebuah hadis bahwa iman itu memiliki lebih dari 60 cabang dan salah satunya adalah rasa malu. Bayangkan betapa iman bukan sekedar satu dimensi, tapi sebuah pohon besar dengan banyak cabang yang memberi kehidupan. Di video kali ini kita akan sama-sama menyelami makna cabang-cabang iman itu. Tenang saja, pembahasannya kita buat sederhana, hangat dan membumi, agar bisa dicerna oleh siapapun, baik yang baru belajar maupun yang sudah lama haus ilmu. Jadi mari kita mulai perjalanan ilmu ini bersama-sama. Babun umurul iman wa qaulillahi ta'ala Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wassailina wa firriqab wa aqama sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Suratul Baqarah ayat mi'ah wa sab'ah wa sab'in. Qad aflahal mu'minun al-ayah suratul mu'minun ayah wahidah. Bab perkara-perkara keimanan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1. Syarah judul bab. Perkataan babun umurul iman, bab perkara-perkara keimanan. Dalam riwayat Al-Kushmihani ditulis amrul iman, perkara keimanan, dengan bentuk tunggal. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan jenis dan perkara yang termasuk ke dalam iman, baik yang berkaitan dengan bagian-bagian iman maupun hal-hal yang terkait dengannya. Perkataan wa qaulillahi ta'ala dan firman Allah. Teks menjelaskan pengambilan dalil dari ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan hadis tentang iman. Diriwayatkan bahwa Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai iman. Lalu Nabi membacakan ayat tersebut.
Seluruh perawi riwayat ini terpercaya. Namun Imam Al-Bukhari tidak mencantumkannya karena tidak sesuai dengan syarat beliau. Ayat tersebut menegaskan bahwa takwa hanya dimiliki oleh orang yang menjauhi syirik dan perbuatan buruk, serta melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Mereka inilah mukmin yang sempurna. Titik temu ayat dan hadis adalah bahwa ibadah yang disertai pembenaran hati termasuk dalam kebajikan sekaligus bagian dari iman. Meski dalam matan hadis riwayat Bukhari tidak disebutkan tasdik pembenaran, riwayat lain yang dibawakan Imam Muslim menjelaskannya. Hal ini sejalan dengan metode Al-Bukhari yang sering berdalil pada kandungan riwayat lain meskipun tidak menampilkan matannya secara lengkap. Perkataan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Imam Al-Bukhari mengutip ayat sungguh beruntung orang-orang yang beriman tanpa huruf athof. Meski dalam riwayat lain huruf tersebut tercantum. Hal ini mungkin dimaksudkan sebagai tafsir bagi kata muttaqun pada ayat sebelumnya, yaitu orang beriman yang memiliki sifat-sifat tersebut. Dengan isyarat ini, Al-Bukhari menyinggung cabang-cabang iman sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Ibnu Hibban menyatakan bahwa seluruh bentuk ketaatan adalah cabang iman, yang jika dihitung tanpa pengulangan berjumlah 77 cabang. Haddatsana Abdullah bin Muhammadin al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amirin al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman bin Bilalin an Abdullah bin Dinar an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Abu Amir al-Aqadi meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya beliau bersabda, iman itu memiliki 63 cabang lebih, dan malu termasuk salah satu cabang keimanan. Perkataan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari tercatat pada riwayat ini. Dengan total 446 hadis beliau dimuat dalam kitab tersebut. Ulama berbeda pendapat mengenai nama asli Abu Hurairah. Ibnu Abdil Bar menyebut ada sekitar 20 versi. Ibnul Jauzi mencatat 18, sementara Imam An-Nawawi menyebut lebih dari 30, termasuk perselisihan tentang nama ayahnya. Ibnu Hajar sendiri mengumpulkan berbagai pendapat itu dalam Tahdzibut Tahdzib. Perkataan bid'un, 3 cabang lebih. Kata bid'un dalam bahasa Arab menunjukkan bilangan yang tidak pasti. Dengan pendapat ulama berbeda. Menurut Al-Qazzaz dan mayoritas mufasir antara 3-9. Pendapat Ibnu Saidihi 3-10. Sedangkan Al-Khalil berpendapat 1-9, 2-10, 4-9 hingga 7. Kesepakatan ahli tafsir pada Quran Surat Yusuf ayat 42 mendukung makna 3-9, sebagaimana diperkuat hadis riwayat At-Tirmidzi dan athar lainnya. Sebagian ulama seperti As-Soghoni membatasinya untuk bilangan di bawah 20, sementara Abu Zaid memperluas hingga boleh lebih dari 20. Menurut Al-Faro, penggunaannya khusus untuk bilangan 10-90. Dalam beberapa riwayat, lafaz ini juga muncul dalam bentuk mu'annas, bid'atun. Perkataan wasituna, 60.
bilangan 60 dalam hadis cabang iman diriwayatkan melalui jalur Abu Amir dan diperkuat oleh Sulaiman bin Bilal tanpa keraguan, sehingga riwayat Al-Bukhari dianggap paling kuat. Riwayat lain menyebut 60 atau 70 lebih, bahkan 76 atau 77, menunjukkan adanya keraguan perawi. Riwayat At-Tirmidzi yang menyebut 64 cabang dinilai lemah. Karena itu, para ulama seperti Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Shalah lebih memilih riwayat 60 lebih cabang karena lebih pasti dan konsisten sekaligus menegaskan keluasan ilmu Imam Al-Bukhari. Perkataan syu'batan, cabang. Lafaz syu'batun dibaca dengan harokat dhammah pada huruf awalnya. Maknanya potongan. Adapun yang dimaksud di sini adalah cabang atau bagian. Perkataan wal haya'u dan malu, lafaz al haya'u secara bahasa berarti perubahan diri karena takut aib diketahui orang lain. Sedangkan menurut syariat adalah dorongan untuk meninggalkan perbuatan buruk dan merugikan orang lain. Hadis menegaskan bahwa seluruh rasa malu adalah kebaikan. Malu bisa berupa tabiat maupun usaha sadar sesuai tuntunan syariat. Yang terakhir inilah yang menjadi cabang iman karena mendorong ketaatan dan mencegah maksiat. Malu yang benar tidak menghalangi dari menyatakan kebenaran atau melakukan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut malu secara khusus karena ia menjadi penggerak bagi cabang-cabang iman lainnya. Pembahasan lebih lanjut mengenai rasa malu akan kami sebutkan dalam bab malu termasuk cabang keimanan setelah pembahasan 11 bab berikutnya insya Allah. Keterangan tambahan. Al-Qadi Iyad menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam merinci cabang-cabang iman dan tidak mengetahui rinciannya tidak mengurangi keimanan. Upaya yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah metode Ibnu Hibban. Cabang iman terbagi menjadi 3. Amalan hati 24 cabang. Mencakup iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir, hari akhir, cinta dan benci karena Allah, taubat, syukur, sabar, ridho, tawakal, ikhlas, meninggalkan riya, ujub, hasad, dengki, serta menumbuhkan sifat mulia seperti kasih sayang dan tawadu. Amalan lisan 7 cabang. Meliputi ucapan tauhid, membaca Al-Quran, mempelajari dan mengajarkan ilmu, doa, zikir, serta menjauhi perkataan sia-sia. Amalan anggota badan 38 cabang. Terbagi menjadi amalan pribadi, sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Amalan sosial, berbakti pada orang tua, mendidik anak, taat kepada pemimpin, menjaga silaturahim, dan sebagainya. Dan amalan umum, menegakkan keadilan, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, muamalah halal, menjaga amanah, tidak mengganggu orang lain, hingga menyingkirkan gangguan di jalan. Total cabang iman ini bisa dihitung 69 atau 79, tergantung pada cara penguraiannya. Keterangan lain, dalam riwayat Muslim disebutkan cabang iman tertinggi adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, menunjukkan bahwa cabang-cabang iman memiliki tingkatan berbeda. Catatan penting, pada sanad hadis terdapat riwayat Aqron, sesama tabi'in, Abdullah bin Dinar dari Abu Sholih, yang dalam kondisi terbalik disebut mudabbaj. Para perawi sanad dari Sulaiman hingga akhir sanad adalah penduduk Madinah, sementara yang lainnya pernah singgah di kota tersebut. Sahabat sekalian, dari pembahasan tadi kita belajar bahwa iman bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan hidup dan bercabang. Ia hadir dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam amal sosial,
bahkan dalam rasa malu yang menjaga kita dari berbuat dosa. Semoga kita semua bisa terus menyiram pohon iman dalam hati, hingga ia tumbuh subur dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Jika sahabat merasa mendapat manfaat dari video ini, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Mari jadikan perjalanan ini bukan hanya untuk menambah ilmu, tapi juga untuk menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.